Maranatha, kiranya Tuhan segera kembali. Ya, salam dari saya Dr. Sivan Sen Liao kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya harap baik-baik saja. Saya di pagi hari, sekitar jam 6 hari ini saya merekam. Kadang-kadang saya merekam jam 8, kadang jam 10, kadang jam 6. Kadang-kadang tapi jarang sekali saya merekam di siang atau sore hari. Tapi puji syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya harap Anda siap kapanpun Anda mendengar ini, baik pagi, siang, ataupun malam. Anda siap untuk mempelajari firman Tuhan karena kita akan segera masuk ke dalam 1 Tawarik pasal yang ke-15. Ya, benar. Kita sudah sampai di pertengahan boleh dikatakan dari 1 Tawarik karena 1 Tawarik ada 29 pasal. Jadi 14 atau 15 adalah pertengahannya. Dan di Tawarik di sini sekedar mengingatkan penulis Tawarik yang mungkin adalah Ezra, kemungkinan besar adalah Ezra atau seorang yang ada di lingkaran Ezra. Dia tentu menulis kepada orang-orang Israel pasca pembuangan. Dan dia sedang mengingatkan mereka akan warisan rohani mereka, akan asal-usul mereka. Dan ingat bahwa setelah pembuangan, Israel pada waktu itu masih berada di bawah pemerintahan Persia. Jadi mereka belum punya raja, mereka dikasih gubernur pada waktu itu. Namun adalah penting bagi mereka untuk mengingat bahwa mereka adalah umat Tuhan dan bahwa mereka adalah pewaris dari suatu kerajaan yang jauh lebih hebat daripada kerajaan Persia, yaitu kerajaan dinasti Daud. Oleh karena itu, 1 Tawarik banyak berfokus tentang Daud, mulai dari waktu silsilah di awal, dan juga sejarah yang disampaikan adalah sejarah tentang Daud. Saul hanya disebut sekilas saja dalam 1-2 pasal sebagai background, dan berbagai hal tentang Daud diberitakan. Nah, di dalam 1 Tawarik pasal 15, kita bukan hanya melihat kehebatan militer Daud yang sudah kita lihat di pasal 14 ketika dia berperang melawan orang-orang Filistin dan Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan kepada dia. Namun di pasal 15 ini kita melihat terutama kekuatan rohani dari Daud. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berdoa. Kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita memahami pasal ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, Tuhan, bahwa hari yang baru telah Engkau berikan kepada kami sungguh adalah suatu hal yang indah, dan kami memohon Engkau yang menolong kami selama hari ini. Dan khusus untuk kira-kira 1 jam ke depan ini, Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, mencelikkan mata rohani kami, menerangi pikiran kami. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa, dan kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, mari kita lihat pasal yang ke-15. Oke, ayat 1 dan 2 dulu. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Oke, jadi pasal 15 di sini adalah lanjutan dari pasal 13 dan juga dari pasal 14. Karena di pasal 13, Daud sudah mencoba untuk mengangkut tabut Tuhan ke Yerusalem, namun dia gagal karena dia tidak mengikuti petunjuk firman Tuhan bagaimana melakukan itu, melainkan dia meniru cara-cara orang Filistin. Ya. Dan tentu orang Kristen harus lebih turut firman Tuhan daripada mengikuti contoh dunia ini. Dan akhirnya ekspedisi itu berhenti di tengah-tengah dan mereka belok ke arah rumah Obed-Edom. Nah, pasal 15 melanjutkan itu, bahwa ternyata Daud tidak putus asa. Dia mungkin berpikir keras, ya. Dia merenung, apa yang salah? Apakah Tuhan tidak suka bahwa tabut Tuhan itu dipindahkan ke Yerusalem atau apa, begitu kan? Dan akhirnya dia menemukan alasannya. Nah, itu ditemukan di ayat yang kedua, ya,
bahwa dia akhirnya berkata, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. So, mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan. Dan dari mana Daud bisa tahu akan hal ini? Tentu bukan karena dia bikin-bikin. Dia tahu itu dari firman Tuhan yang sebelumnya. Ulangan pasal 10 ayat 8. Kalau kita buka, Ulangan pasal 10 ayat 8 bunyinya. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Ya, jadi perhatikan, suku Lewi lah yang ditunjuk Tuhan untuk mengangkut tabut dan juga untuk memberkati demi namanya sampai sekarang katanya, sampai di zaman Ulangan ditulis di situ. Dan oh ya, saudara kasih Tuhan, tentu berarti Daud memahami hal itu. Dan menarik sekali bahwa ayat ini bukan hanya berbicara suku Lewi bertugas untuk mengangkut tabut, tapi juga untuk memberkati demi nama Tuhan. Ya, karena pada waktu itu ada perbedaan antara suku Lewi dengan suku-suku lain, antara imam dengan awam. Nah, sedangkan di zaman sekarang di Perjanjian Baru, tidak ada lagi tabut Tuhan untuk diangkat-angkat, ya, dan semua orang Kristen harus melayani Tuhan. Ya, semua orang Kristen harus melayani Tuhan, dan kita tidak lagi ada orang spesifik untuk memberkati, ya, melainkan kita semua bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain, tidak ada, karena kalau semua bisa saling memberkati, berarti tidak ada satu orang spesifik yang ditunjuk untuk menjadi pemberi berkat kepada yang lain. Tidak juga pendeta, saudara kasih Tuhan. Ya, sekali lagi ada banyak gereja kan pakai istilah pendeta. Dan mereka berpikir bahwa tugas pendeta salah satunya adalah memberkati umat di akhir kebaktian. Dan banyak gereja yang seperti itu. Di mana di akhir kebaktian, pendetanya akan angkat tangan, mereka akan berkati gereja, berkati umat, dan lain sebagainya. Tapi itu mencampur adukan, ya, praktek perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita tidak membaca hal seperti itu di perjanjian baru. Dan mereka mencoba meniru, ya, tindakan para imam di perjanjian lama yang memang, karena imam adalah suku Lewi, imam mengangkat tangan untuk memberkati umat. Karena pada waktu itu ada orang yang imam, yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Sedangkan di zaman perjanjian baru, semua orang percaya adalah imam. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Ya. Oke, itu penting sekali. Dan ya, maksud saya suku Lewi lah yang mengangkat tabut perjanjian. Lebih spesifik lagi, kalau kita buka di Bilangan pasal 3, dan ini sudah kita singgung juga waktu kita bahas pasal 13. Di Bilangan pasal 3, dari suku Lewi ini pun dibagi-bagi lagi. Ada puak Merari, mereka urus hal-hal tertentu. Ada puak Gerson, mereka urus barang-barang tertentu. Ya, ada yang urus tenda-tendanya, ada yang urus kayu-kayunya, dan lain sebagainya. Dan ada Bani Kehat. Ya, kalau kita baca Bilangan 3 ayat 30 dan 31, bahwa Bani Kehat ayat 31 yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Ya, jadi dari antara Bani Lewi, terutama Bani Kehat. Kita balik lagi ke 1 Tawarik pasal 15. Jadi ini melanjutkan pasal 13 di mana Daud, ya, memahami di mana dia sudah salah, dan dia memahami itu karena dia teringat atau dia cek kembali kepada firman Tuhan. Dia dapatkan bahwa harus orang Lewi yang mengangkat ini. Hal lain lagi adalah bahwa pasal ini melanjutkan pasal 14, ya, karena di pasal 14 kita melihat bagaimana posisi Daud semakin kokoh. Dia diakui secara internasional, dia mendapat dukungan dari Hiram. Oh, tiram makanan, ya. Dia mendapat dukungan dari Hiram. Ya, kemudian orang Filistin juga kalah dan akhirnya mengakui dia. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Daud mantap, ya, di ayat 1, dia mantap di Yerusalem, dia bikin gedung dan lain sebagainya yang sangat wajar bagi seorang raja, dia mulai bikin istana dan lain sebagainya. Tapi dia tidak lupa akan Tuhan, ya, dan dia katanya mempersiapkan tempat, ya, suatu kemah untuk tabut Allah. Nah, kemah yang di sini bukan maksudnya kemah suci, ya, bukan kemah suci. Karena belakangan kita akan lihat di pasal-pasal selanjutnya. Nanti kita akan lihat di pasal 16, ya, pasal 16 ayat yang ke-39. Nah, di 1 Tawarik 16 ke 39 nanti kita akan sampai ke sana juga.
Tapi dikatakan di situ bahwa walaupun tabut Tuhan nanti di Yerusalem, namun kemah suci Tuhan itu masih di Bukit Pengorbanan yang di Gibeon. Ya. Jadi untuk sementara waktu, tabut perjanjian akan beda tempat dengan kemah pertemuan. Ya. Nah biasanya tabut perjanjian itu ada di kemah pertemuan, di kemah suci, yaitu di balik ruang maha suci, di balik tirai. Tetapi sejak tabut perjanjian itu direbut oleh orang Filistin, waktu itu memang sudah tidak ada di sana. Jadi Daud rupanya tidak mengembalikan tabut itu ke kemah pertemuan, dia mau taruh tabut itu dekat dengan dirinya. Nah, ini yang dia lakukan, sehingga dia bikin suatu kemah sementara. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa dia tidak langsung pindahkan juga kemah suci ke sana? Ya. Dan ya mungkin ada banyak hal ya, mungkin Daud sudah berpikir, mungkin sudah ada dalam benak dia pemikiran bahwa dia akan sekaligus bikin yang lebih bagus lagi, yaitu bait suci. Ya, jadi dia tidak mau pindahkan kemah suci karena dia mau bikin yang lebih bagus lagi, yaitu bait suci di sana. Dan mungkin itu salah satu alasannya. Ya, tapi di pasal 15 ayat 1 tadi, kita melihat hati Daud yang tetap dekat dengan Tuhan. Oke, sekarang kita baca lagi pasal 3. Ayat 3 maksudnya, pasal 15 ayat 3 dan seterusnya kita akan baca sampai nanti kita berhenti. Demikian firman Tuhan. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudaranya dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudaranya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Oke, kita sampai sana dulu. Ya, dan kita lihat di sini bahwa untuk memindahkan tabut itu pada percobaan yang kedua sekarang ini, kembali Daud mengumpulkan segenap Israel. Ini sudah dia lakukan juga di kali pertama. Walaupun itu gagal, namun Daud tahu bahwa kegagalan itu bukan karena berkumpulnya orang, jadi dia bisa mengisolir apa yang menyebabkan kegagalan itu. Dan Daud tetap bersemangat di sini dan dia kumpulkan semua Israel, dan terlebih lagi dia mengumpulkan sekarang orang-orang Lewi juga, ya. Dan dia memberikan mereka petunjuk yang tepat. Dan dari ayat 5 dan beberapa ayat seterusnya kita dikasih lihat di sini orang-orang Lewi yang diajak terlibat di sini, ya. Dan beberapa nama cukup familiar sudah. Di ayat 5 ada Bani Kehat, ayat 6 Bani Merari, ayat 7 Bani Gerson. Kita tahu bahwa ini adalah ketiga anak dari Lewi. Jadi tiga puak ini. Nah, kemudian karena yang fokus di pengangkatan tabut itu dari Bani Kehat sebenarnya, maka Bani Kehat diperluas lagi. Jadi Kehat ini, dari Kehat sendiri muncul lagi banyak puak-puak di dalamnya, ya. Makanya ketika kita ketemu ayat 8 Bani Elsafan. Elsafan itu siapa, saudara? Nah, kalau kita bandingkan Bilangan 3 ayat 30, Elsafan adalah salah satu pemimpin di dalam Bani Kehat. Ya, akhirnya karena dia seorang pemimpin di dalam Bani Kehat, maka dia menjadi puak dia sendiri, menjadi sub. Jadi kayak Anda bisa bayangkan suatu keluarga besar. Ya, Kehat ini salah seorang leluhur mereka, dan di dalam Kehat itu sendiri ada banyak cabang-cabang lagi yang lain. Jadi ada cabang Elsafan, ini Kehat yang lebih spesifik lagi.
Demikian juga Hebron dan Uziel di ayat 9 dan ayat 10. Mereka juga cabang yang lebih spesifik lagi dari Kehat. Itu kita lihat juga di dalam Bilangan pasal 3 ayat 27. Ya, Bilangan 3:27. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram. Nah, kaum Amram ini nanti yang paling terkenal adalah Musa dan Harun. Itu lebih hebat lagi bahkan ya. Kaum Yishar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Ya, jadi Hebron dan Uziel adalah bagian dari Kehat, lebih spesifik lagi, cabang yang lebih spesifik, bersama juga dengan Elsafan. Jadi kita lihat bahwa Bani Kehat, Merari, Gerson, tapi lebih spesifik lagi Bani Kehat dibagi lagi menjadi tiga puak di dalam mereka yang lebih spesifik lagi ya. Selain itu tentu imam-imam dilibatkan juga di ayat 11, Zadok, Abiatar, dan sebagainya. Dan semua pemimpin dari puak-puak bani-bani tadi disebut lagi, yaitu Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab di sini. Dan nama-nama ini disebutkan bagi mereka dan kita dikasih tahu hal ini. Mungkin bagi kita sekarang sepertinya tidak terlalu relevan, kita tidak terlalu penting kenal nama-nama mereka. Tapi ingat, firman Tuhan bukan hanya ditulis untuk kita. Ini ditulis untuk orang Israel awalnya. Dan ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka perlu tahu. Dan ketika mereka keluar dari Babylon, seperti yang terjadi di Tawarik di sini, mereka juga perlu tahu banyak hal. Ya. Jadi di Bilangan kan mereka keluar dari Mesir, di Tawarik mereka keluar dari Babylon. Dan mereka perlu tahu ya, ketika mereka pulang dari pembuangan, ketika para imam mencoba memastikan kamu ini dari puak mana, kamu ini dari leluhur mana, siapa, kamu keturunan siapa, dan lain sebagainya. Dan mereka perlu tahu itu hal yang penting. Mereka perlu bisa melacak pada waktu itu keturunan mereka di situ ya. Oke. Dan setelah mengumpulkan mereka, ya Daud berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu, katanya ya, kuduskanlah dirimu. Ayat yang ke-12 dan bahkan nanti ayat yang ke-14 juga sama. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Apa artinya menguduskan diri, saudara Tuhan? Arti paling mendasar dari kata kudus adalah terpisah sebenarnya. Ya, kita sering berpikir bahwa kudus itu tidak berdosa. Benar, kudus tidak berdosa, tapi lebih mendasar lagi, kudus artinya terpisah. Ya terpisah ya maksudnya terpisah dari dosa itu bisa ya. Jadi ketika itu yang paling utama, terpisah dari dosa. Jadi ketika seseorang kudus ya dia tidak tercampur dengan hal yang tidak benar ya. Namun ketika dikatakan kuduskanlah dirimu secara perjanjian lama, jadi itu bicara secara moral dan juga sering secara seremonial. Jadi ingat waktu itu masih ibadah simbolik. Jadi mereka harus menguduskan diri secara seremonial juga. Mereka harus membasuh diri ya. Mereka harus ya seringkali tidak berhubungan seksual intim dengan istri mereka untuk waktu yang singkat. Ya, mereka harus tidak boleh kena mayat, ya, orang yang mati dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh minum minuman keras dan lain sebagainya. Jadi menguduskan diri, saudara kasih Tuhan. Jadi mereka terpisah. Ini konsep yang sampai hari ini masih kita pegang, walaupun kita lebih ke aspek rohani dan moralnya, kita bukan lagi aspek seremonialnya. Dan kita pun harus menguduskan diri. Ini adalah jelas. Di dalam 1 Petrus dikatakan, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus, kata Tuhan. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dia terpisah. Dia terpisah, oleh karena itu kita juga perlu terpisah dari hal-hal yang menajiskan. Sekali lagi, kita lebih berfokus ke masalah rohani dan moral, bukan lagi kepada seremonial. Jadi kita bukan bicara mengenai misalnya badan kita harus nggak boleh kena debu, nggak boleh kotor, lain sebagainya. Ya itu sih bagus juga, itu masalah kebersihan. Ya tetapi bukan itu kekudusan hati yang Tuhan inginkan. Kekudusan hati berbicara mengenai jangan kita tercampur dengan dosa, jangan kita tercampur dengan kecemaran dunia ini, ya dengan filosofi dunia ini. Kita jangan termasuk ke dalam perzinahan, hawa nafsu, pornografi, LGBT. Kita jangan terlibat ke dalam hal seperti itu. Kita menjauh, kita kudus, kita terpisah. Kita jangan masuk dalam pemberontakan dunia ini, ya, di dalam berbagai gerakan yang menentang Tuhan. Ya, kita menguduskan diri dari film-film yang nggak benar, ya kan? Yang penuh dengan hawa nafsu, pornografi, penuh dengan kejahatan dan lain sebagainya. Kita
memisahkan diri dari musik-musik yang nggak benar, yang penuh dengan pemberontakan, sensualitas yang membangkitkan hawa nafsu dan sebagainya. Ya, dari buku-buku yang juga hanya membangkitkan hawa nafsu saja, atau yang bersifat merusak dan lain sebagainya. Jadi kita menguduskan diri, saudara kasih Tuhan. Tentu ya ini juga diperlukan. Dan kalau kita mau melayani Tuhan, sebagaimana orang-orang yang ini mereka mau mengangkat tabut Tuhan. Ya, mereka mau mengangkat tabut Tuhan. Ini suatu pelayanan yang penting. Mungkin kita berpikir, oh, mengangkat tabut itu kan biasa. Tidak. Mengangkat tabut adalah hal yang penting pada waktu itu. Ini mereka begitu dekat dengan Tuhan, ya. Tabut itu adalah lambang dari hadirat Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang yang mau melayani hari ini? Saya ajak kita buka dan mengingatkan kita akan 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ya, sekali lagi, menyucikan dirinya sini, ya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, nah ini, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Oke, dan lain sebagainya kita lihat di sini. Jadi ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari, karena kita menyucikan diri, menguduskan diri, karena inti dari kata kudus adalah terpisah. Kita terpisah dari hal-hal yang tidak baik. Kita balik lagi ke Tawarik pasal 15. Dan Daud memberikan instruksi kepada para imam, para orang Lewi untuk menguduskan diri. Dan ayat 13 di sini kembali menggarisbawahi bagaimana Daud menyadari kesalahan dia yang lalu, ya. Pertama kali kamu tidak hadir, katanya. Pertama kali kamu tidak hadir, ya. Maka Tuhan menyambar di tengah-tengah kita. Daud sadar sekarang bahwa Tuhan bukan hanya peduli tentang motivasi, tentang hasil akhir yang dituju, tapi prosesnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita sudah bahas panjang lebar di pasal 13, bagaimana kita tidak boleh pragmatisme di dalam apapun, bahwa kita berpikir, oh yang penting saya mau menambah jumlah orang di gereja. Jadi ya menghalalkan segala cara, tidak boleh seperti itu. Ya, saya mau dapat uang yang banyak, jadi menghalalkan segala cara. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu, ya. Ya, Tuhan peduli dengan proses, kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Menarik sekali bahwa Daud berkata di ayat yang ke-13 itu, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Kalau kita masih ingat di pasal 13, ayat 1, Daud meminta petunjuk banyak orang. Dikatakan Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000, pasukan 100, dengan semua pemuka. Jadi Daud ada meminta nasihat banyak sekali orang, ya, pemimpin-pemimpin dia, rakyat pada umumnya. Namun ada satu yang paling penting yang tidak dia minta petunjuk, yaitu Tuhan, katanya. Kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Wow, penting sekali, ya. Jadi kita hari ini, saudara kasih Tuhan, memang kita bisa minta nasihat kepada orang, dan itu penting, ya. Kita bisa minta nasihat kepada yang lebih tua, yang lebih ahli, dan lain sebagainya. Namun kita jangan lupa minta petunjuk kepada yang paling penting, yaitu Tuhan. Dan ini juga menggarisbawahi, pasal ini menggarisbawahi bagaimana sih caranya minta petunjuk kepada Tuhan, ya kan? Mungkin kita kadang-kadang berpikir, wah, Daud enak ya, waktu itu dia bisa tanya sama nabi, dia bisa tanya kepada ada Imam Zadok, Imam Abiatar yang pegang Urim dan Tumim waktu itu. Atau dia konsultasi dengan Nabi Nathan, ya dulu waktu dia masih muda, dia bisa konsultasi dengan Nabi Samuel. Samuel sudah mati tentunya, tapi dia tetap punya nabi-nabi sekeliling dia, Nabi Nathan, Nabi Gad, ya. Nah, mungkin Anda berpikir, wow, enak sekali ya, dia bisa konsultasi pada nabi. Coba saya punya nabi sekarang yang saya bisa konsultasi dengan dia, ya. Dan tidak ada lagi jabatan nabi hari ini karena pewahyuan sudah selesai. Tapi saudara kasih Tuhan, justru di pasal ini digarisbawahi sebenarnya bagaimana sebenarnya Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Karena apa yang akhirnya disadari oleh Daud ketika dia minta petunjuk kepada Tuhan ini sebenarnya adalah hal yang sudah tercatat dalam firman Tuhan. Yang tadi sudah kita baca di Bilangan pasal 3,
di Ulangan pasal 10 bahwa tabut Tuhan harus diangkat oleh orang-orang Lewi, terutama dari Bani Kehat. Itu semua sudah ada dalam firman Tuhan. Jadi meminta petunjuk Tuhan yang dikatakan oleh Daud di pasal 15 ayat 13 ini. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Yang sekarang akhirnya Daud sudah tahu dan Daud jelaskan bahwa oh ya, kalian harus hadir. Ini harus dilakukan orang-orang Lewi ya. Ini rupanya informasi ini sudah ada dalam firman Tuhan. Jadi memang teks tidak kasih tahu kita bagaimana akhirnya Daud sampai kepada kesimpulan ini. Apakah dia memang baca firman Tuhan, apakah dia diingatkan oleh Nathan, oleh Gad, atau oleh imam-imam, atau dia baca sendiri. Kita tidak dikasih tahu secara persis. Tapi yang jelas, tuntunan Tuhan sudah ada. Ya, kalau dia minta petunjuk Tuhan, Tuhan bisa tuntun dia entah lewat diingatkan orang atau lain sebagainya kepada firman Tuhan yang sudah tertulis. Ya. Dan ini memberikan kita petunjuk juga hari ini. Kalau kita minta petunjuk Tuhan, apa sih yang kita harapkan, saudara? Apa yang kita harapkan? Apakah kita berharap tiba-tiba dari sorga, boom, gitu kan? Lalu terdengar suara apa begitu? Coba pergi ke kanan, belok kiri, atau lain sebagainya. Apakah itu yang kita harapkan? Ya, tidak. Kita tidak mengharapkan itu. Ya. Tapi kalau kita minta petunjuk Tuhan, ini harus dibarengi dengan kita mencari, menggali dalam firman Tuhan. Ada nggak prinsip? Ya? Atau kalau misalnya ini suatu hal yang praktis dan sebagainya, kita minta tuntunan Tuhan, ya, berdasarkan Tuhan, engkau yang singkapkan sesuatu. Ya, misalnya ada dua pekerjaan, itu kan dua pekerjaan kita. Tuhan, apakah saya ambil pekerjaan A, pekerjaan B misalnya? Ya, kita bisa telusuri firman Tuhan. Tuhan, tolong singkapkan Tuhan. Lalu misalnya ketahuan ya, misalnya, oh ternyata pekerjaan A saya hari Minggu harus masuk terus. Dan saya susah dapat cutinya di hari Minggu atau dapat liburnya. Sedangkan pekerjaan B ya mungkin gajinya tidak sebesar pekerjaan A contohnya. Tapi hari Minggu saya bisa datang kebaktian contohnya. Ini salah satu contoh, saudara. Ya mungkin kita minta petunjuk Tuhan untuk menyingkapkan hal-hal seperti itu. Lalu dari situ kita bisa pakai prinsip Alkitab bahwa oh ya, saya harus lebih mengutamakan Tuhan ingin saya berjemaat misalnya. Ya kalau gitu saya akan lebih condong, ya tentu mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa dipertimbangkan ya. Tapi itu sudah suatu poin yang bisa membuat kita jauh-jauh lebih condong untuk pekerjaan B misalnya, yang memungkinkan kita untuk kebaktian pada hari Minggu. Ya. Nah, hal-hal seperti itu, saudara. Mungkin kalau ada apakah saya harus pindah ke tempat A atau tempat B? Ya, prinsip firman Tuhan mana yang lebih dekat dengan gereja misalnya? Apakah ada gereja yang alkitabiah di dua tempat itu? Atau hanya ada di salah satu? Gitu kan? Banyak lagi, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita mencari pasangan hidup, ya, apakah pasangan hidup ini orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak? Ya. Atau kita doa, Tuhan singkapkan. Kalau ada yang nggak beres di antara calon-calon ini, kiranya itu muncul Tuhan. Kiranya Engkau berikan aku hikmat untuk mengenalnya, begitu kan? Dan apakah mereka percaya kepadamu? Dan lebih lagi itu, bagaimana dengan kerohanian mereka? Apakah mereka orang yang akan melemahkan saya secara iman atau menguatkan saya secara iman? Dan lain sebagainya. Apakah mereka orang yang mengasihi engkau? Ya, jadi memang saya tahu bahwa tidak semua hal yang kita temukan dan keputusan-keputusan yang kita ambil itu langsung kita bisa ketemu jawabannya di Alkitab. Tidak semuanya, ya, tapi ada banyak yang bisa kita temukan jawabannya di Alkitab. Dan bagi yang tidak langsung kita temukan dalam Alkitab, kita bisa minta petunjuk Tuhan, kita minta tolong Tuhan yang singkapkan, Tuhan yang tutup pintu tertentu, ya, dan Tuhan yang bantu kita untuk membuat keputusan sudah dengan Tuhan. Jadi kita meminta petunjuk Tuhan di sini. Oke, lanjut lagi sekarang ya, kita lihat ke ayatnya yang ke 15 sekarang. Kita masuk ke ayat 15. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekiah. Dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaaziel,
Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yeiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan yang mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan Sebanya, Yosafat, Netanel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer adalah imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Oke, baik. Jadi kita stop sampai sini dulu. Di sini kita mendapatkan lagi sejumlah nama-nama orang yang disebut di sini yang terlibat di dalam berbagai proses pengangkatan tabut itu. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang Lewi dan rupanya ada banyak sekali yang harus dilakukan, bukan hanya yang mengangkat secara fisik. Ya. Mereka yang mengangkat secara fisik di sini, mereka angkat dengan gandar, ya, dikatakan di 15, dan kita sudah diingatkan bahwa tabut perjanjian itu suatu kotak, ya, yang 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebar dan tingginya, tapi di rusuknya ada gelang-gelang atau cincin emas, di mana bisa ada kayu gandar yang dimasukkan di situ sehingga itu bisa diangkat tanpa para Lewi itu menyentuh tabut itu secara langsung. Oke, tentu itu hal yang penting. Namun ternyata selain itu juga penting adalah pelayanan musik yang akan berlangsung selama tabut itu diangkat. Nah, ini adalah hal yang menarik. Daud sebagai seorang pemazmur, Daud sebagai seorang musisi, Daud sebagai seorang yang punya jiwa puitis, jiwa musisi, dia ternyata sangat paham pentingnya pelayanan musik. Ya, dia sudah melihat sendiri bagaimana musik dipakai dengan benar bisa bahkan membantu Saul yang waktu itu kerasukan atau diganggu oleh roh jahat lah boleh dibilang. Dan musik dari kecapinya Daud rupanya bisa menolong hal tersebut. Ya, saudara Tuhan. Luar biasa ya. Jadi dia tahu akan hal itu dan musik bisa dipakai dengan salah ya. Seperti banyak hal, musik bisa dipakai dengan salah. Iblis menyerang memakai musik yang luar biasa. Tadi kita sudah bahas musik-musik duniawi yang sensual, yang penuh pemberontakan. Tapi musik juga berpotensi sangat indah sekali memuji Tuhan. Karena musik adalah bahasa jiwa, saudara Tuhan. Dia seringkali tidak lewat pikiran kita lagi, langsung kepada jiwa. Karena ada musik-musik yang bahkan tidak pakai kata-kata, yang musik instrumental, namun dia bisa menghibur kita. Apalagi jika disandingkan dengan kata-kata teologi yang indah, ya kata-kata yang memuji Tuhan. Dan kita lihat di sini, berbagai alat musik dipakai ya, gambus, kecapi, ceracap. Ya. Dan hari ini kita bisa memuji Tuhan dengan berbagai alat musik juga. Yang salah bukan alat musiknya, tapi bagaimana menggunakan alat musiknya. Di banyak gereja yang Alkitabiah kita tidak pakai drum misalnya. Tapi bukan berarti drum itu salah sebenarnya. Drum adalah alat musik perkusi ya, dan seperti ceracap dan lain sebagainya bisa juga masuk ke perkusi. Dan bukan masalah drumnya sebenarnya, tapi pemakaian drum secara modern seringkali salah. Ya, jadi ada snare drum di mana dia membuat backbeat ya. Tum tak, tum tak, tum tak, tum tak. Itu adalah beat atau ritme yang backbeat ya. Namun drum bisa juga dipakai dengan benar dalam marching band. Tum 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 tum. Jadi itu adalah pemukulan ritme di beat yang mayor, yang benar beat 1 atau beat 3 ya. Sedangkan tadi yang snare drum yang dipakai dalam rock and roll dan lain sebagainya itu adalah pemakaian backbeat yang kesannya pemberontakan dan sensualitas. Jadi sebenarnya drum nggak masalah ya. Tetapi drum itu alat musik yang tidak memainkan harmoni ataupun melodi, tapi mengatur ritme saja. Mengatur ritme, dia menekankan ritme. Dan dalam suatu orkestra ada posisinya. Ya. Kenapa di banyak gereja tidak pakai drum? Satu, karena
potensi penyalahgunaannya, ya, walaupun dia bisa saja digunakan dengan benar. Tapi semua alat musik bisa dipakai dengan salah, bisa dipakai dengan benar. Ya. Piano banyak dipakai oleh gereja-gereja yang Alkitabiah, tapi piano bisa juga dipakai untuk nge-jazz, untuk style-style yang nggak benar, bisa juga, saudara. Ya, banyak ya seperti itu. Karena piano juga bisa sangat menekankan ritme. Ya. Nah, alat musik lain, ya alat musik uh, misalnya kayak biola dan lain sebagainya, itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan juga. Ya. Alat-alat tiup, ya, seperti trompet, ya, flute, ya, klarinet dan lain sebagainya, atau woodwind, ya, atau brass, itu bisa juga dipakai. Ya. Intinya alat musik itu bisa dipakai dengan benar atau bisa dipakai dengan tidak benar, saudara kasih Tuhan. Dan Daud di sini, Daud ya, dia mengatur ya orang-orang ini. Tentu bukan Daud sendiri yang memimpin karena dia bisa delegasi. Nah ini, Daud juga hebat, dia mendelegasikan ya nama-nama yang sudah sering kita dengar seperti Heman, ya salah satu pemimpin musisi, Asaf katanya, lalu Etan. Jadi nama-nama ini sudah kita bahas di beberapa pasal sebelumnya tentang Bani Lewi. Lalu ayat 18, ada di antara mereka yang bernyanyi, ya, ayat 18 dan seterusnya. Ya, jadi mereka ada yang menunggu pintu gerbang, ya, ada yang bernyanyi ya dengan ceracap tembaga katanya situ ya. Ini sepertinya alat musik perkusi mungkin. Kemudian ada gambus yang tinggi nadanya di ayat 20. Gambus itu semacam alat musik string yang tinggi nadanya, itu secara literal dari kata alamot. Ya, ini muncul juga di Mazmur, sebenarnya ada Mazmur yang berdasarkan alamot. Jadi alamot itu secara literal semacam artinya itu gadis-gadis sebenarnya. Jadi diperkirakan ini maksudnya suara soprano yang tinggi ya, makanya diterjemahkan dielai gambus yang tinggi nadanya. Kemudian di ayat 21 ada katanya kecapi 8 nada yang lebih rendah tingkatnya. Jadi mungkin di alto atau bass. Dan ini dari kata sheminith sebenarnya. Ini juga muncul di kata muncul di Mazmur. Ya, jadi 8 nada itu berbicara seperti tentang oktav sepertinya. Ya, jadi itu ya. Jadi ada musik yang perlu dimainkan untuk memuji Tuhan. Dan hari ini ya kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan musik kepada kita, tentu musik yang indah, musik yang alkitabiah yang tidak tercampur dengan dunia. Oke. Kemudian apalagi ada yang tugas pengangkutan tadi 22 itu kenanya penunggu pintu tabut, ini disebut beberapa orang, Berekia Elkana di ayat 23. Ya, kemudian Obed Edom dan Yehia di ayat 24. Ya. Dan ada imam-imam yang meniup nafiri di ayat 24. Nafiri alat musik tiup. Ya, jadi lengkap ya, alat musik perkusi, string atau senar, ya, kemudian tiup. Ya. Dan penunggu pintu itu apa? Penunggu pintu tabut itu adalah orang-orang yang mungkin sudah disiapkan oleh Daud. Nanti mereka akan berjaga terus giliran ya, di depan pintu kemah yang dia siapkan untuk tabut Tuhan itu, supaya tidak ada orang yang sembarangan masuk, pegang-pegang tabut dan lain sebagainya, atau bahkan mencuri tabut itu lebih gawat lagi kan. Oke. Baik, dan coba kita lihat ayat 25 sekarang, ayat 25. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Nah, oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkut tabut itu dan para penyanyi, dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikhal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Oke, baik. Ya. Dan sesudah semua persiapannya, ayat-ayat ini menceritakan tentang kepada kita proses atau berlangsungnya pengangkatan tabut itu. Ya. Mereka pergi ke rumah Obed Edom tentunya, dan
Obed-Edom ini rupanya diberkati Tuhan luar biasa. Selama 3 bulan tabut itu ada di sana. Tuhan memberkati dia. Dan Tuhan menunjukkan bahwa sebenarnya bukan Tuhan marah bahwa tabutnya itu dipindahkan. Tapi Tuhan marah dengan prosesnya yang salah. Ya. Dan ketika Daud mendengar bahwa Obed-Edom begitu diberkati, ya Daud jadi pengen juga. Makanya itu salah satu motivasi dia. Dia ingin bawa tabut itu kepada dirinya. Gitu ya. Dan dikatakan di ayat yang ke-26, bahwa Allah menolong orang Lewi mengangkut tabut perjanjian. Ya bukan berarti tabut perjanjian itu berat, saudara. Tentu tidak terlalu berat ya untuk diangkat oleh katakanlah 4 orang. Ya. Karena ini tabut yang isinya kan kosong. Maksudnya dia bukan padat, bukan besi atau kayu yang padat, melainkan suatu kotak yang kosong di tengahnya. Isinya hanyalah loh batu, 2 loh batu hukum, kemudian 1 pot mana, kemudian ada tongkat Harun yang bertunas di situ. Ya, tetapi Tuhan menolong mereka, ya satu secara mental terutama, secara mental karena mungkin mereka ada rasa takut juga. Mereka tahu apa yang terjadi dengan Uza, ya, bahwa Uza mati karena nggak taat ya, dan mungkin secara nggak sengaja mungkin menyentuh tabut itu atau bahkan dengan maksud baik sebenarnya, tapi dia tidak boleh menyentuh tabut itu. Jadi mungkin orang-orang Lewi, Bani Kehat yang mengangkut ini ada rasa takut pada mereka, tapi Tuhan menolong mereka. Ya, Tuhan berikan damai sejahtera pada mereka. Tuhan menolong mereka sehingga tidak ada kejadian yang aneh, misalnya salah satu mereka terpelecok atau apa. Jadi Tuhan menolong mereka secara fisik juga ya, memberikan mereka stamina yang cukup. Intinya Tuhan memampukan ya, dan inilah yang terjadi kalau kita memang mau melayani Tuhan dengan tulus. Kita menguduskan diri, ya kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa berharap dan kita bisa yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya. Apapun pelayanan itu. Ya, mungkin ada orang yang mulai dengan hal-hal kecil ya. Ada orang yang mulai pelayanan dengan pimpin nyanyi, mengajar sekolah minggu, atau bahkan simple ya. Di balik layar dia sound system kah, dia bersih-bersih kah, atau nyanyi di paduan suara. Ya. Atau bahkan ada mulai masuk ke berkhotbah, ya, memberikan PA dan lain sebagainya, mengajar, ya, seminar dan lain sebagainya. Ini adalah pelayanan-pelayanan dan ya mungkin kita berpikir, aduh saya mampu nggak ya? Ini saya begitu kecil dan saya begitu lemah. Namun ingat bahwa Tuhan membantu. Ya, Tuhan membantu orang yang mempersiapkan diri. Tuhan membantu orang yang hatinya tertuju pada Tuhan, yang menguduskan diri untuk pelayanan dan yang melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Fokus selalu kepada Daud di sini. Apa yang Daud lakukan? Dia sudah delegasikan semua hal. Yang ngangkut tabut ada, yang nyanyi ada, yang main musik ada. Apa yang Daud lakukan? Nah, Daud rupanya di sini dia all out ya. Dia benar-benar dengan hati yang gembira. Dia melupakan semua bahwa dia raja dan lain sebagainya. Dia di hadapan Tuhan, dia marching, dia berjalan bersama dengan mereka dan dia memuji Tuhan bersama dengan mereka. Dan sambil dia memuji Tuhan itu, dia ikut menari, saudara Tuhan. Dia menari, ya dia dikatakan di sini, ya dia melompat-lompat dan menari-nari. Ya. Nah, jangan kita pikir bahwa tarian Daud itu kayak orang gila atau kayak misalnya break dance begitu ya, aneh-aneh atau dangdut begitu yang sangat tidak cocok ya. Tetapi ya kalau Anda pernah lihat video-video YouTube ya, orang Yahudi menari ya. Jadi mereka ada sedikit gerakan-gerakan ya, ada lompatan-lompatan kecil mengikuti ritme dari mungkin ceracap atau kecapi yang dimainkan ya. Jadi kita bisa melihat ini adalah tarian yang tentunya baik. Jadi ada yang orang berkata, ya, kenapa orang Kristen tidak menari? Sebenarnya orang Kristen boleh menari, saudara-saudara. Boleh menari, tapi tarian sama seperti musik dan hal lain juga bisa kita bagi tentunya. Ada tarian yang tidak cocok bagi Tuhan. Kita harus akui bahwa ada tarian-tarian yang sensual, ya, yang dimaksudkan untuk membangkitkan hawa nafsu. Anda tinggal lihat girl band hari ini. Ya, saya sendiri tidak pernah mengikuti fenomena K-pop ya. Ini apa karena saya sudah lumayan tua atau bagaimana? Tapi sekarang kan ini anak-anak muda, wow K-pop ya. Saya tahu ada. Nah ini saya nggak tahu tahun berapa Anda mendengarkan ini kan rekaman. Tapi yang di zaman-zaman sekarang ini tahun 2020-an ya 2026 segala macam. Ya berbagai saya aja nggak begitu kenal sih nama-nama K-pop ya. Dulu ada yang namanya Blackpink lah.
Apalah, saya nggak begitu tahu malah nama-namanya. Tapi kadang-kadang terlihat ya di YouTube, terlihat di advertisement ya mereka bergerak-gerak. Ya, orang-orang zaman dulu ya seperti Madonna, Shakira ini segala macam yang sering muncul di World Cup lah segala macam. Ini kebetulan saya rekam ini lagi World Cup tahun 2026 World Cup ya. Dan ya, ya mereka menari juga, Saudara. Tapi tarian mereka sensual. Ya, tarian mereka meliuk-liukkan tubuh sedemikian rupa, mengaksentuasi eh, organ-organ seksual mereka, menarik ya menarik apa ya mata mata laki-laki dan mungkin perempuan juga ya. Kepada hal-hal yang sensual, dan kita harus, kalau kita jujur, kita harus tahu bahwa ada tarian-tarian yang sensual memang, Saudara. Sensual ya. Dan apakah itu cocok untuk dipakai di hadapan Tuhan? Ya, tidak, sama sekali tidak cocok. Jadi bukan bahwa orang Kristen tidak boleh menari, silakan. Ya, Daud menari, tapi ada tempatnya, ada waktunya, ya, dan ada caranya. Ada caranya. Cara menari yang tidak sensual. Ya, tarian-tarian yang seperti marching, ya mungkin sebagian tarian, ya mungkin seperti sebagian tarian adat ya. Tarian adat ada yang sensual juga, tapi mungkin ada yang tidak sensual. Ya, tarian-tarian yang seperti marching, ya marching band dan lain sebagainya. Saya malah berpikir kapan-kapan kita gereja-gereja Alkitabiah harus bikin satu tarian yang memang versi kita yang tidak sensual gitu, untuk tunjukkan bahwa ini memang ada tarian yang tidak sensual gitu ya. Mungkin harus ada bikin proyek seperti itu. Nah, saya tahu beberapa tahun lalu kita di Grave ya, GBA Grave, kita ada bikin drama musikal contohnya. Ya, drama musikal di mana di situ ada beberapa tarian, di mana ada bernyanyi, lalu kita ada gerakan-gerakan untuk itu ya. Kadang-kadang anak sekolah minggu juga kita ada gerakan-gerakan untuk lagu-lagu tertentu. Itu bisa termasuk ke tarian juga, masuk ke kategori itu ya. Seperti misalnya King Kong badannya besar, itu kan kadang-kadang ada gerakannya. Nah, itu juga masuk ke tarian, sejenis tarian sebenarnya. Atau haleluya, 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 puji Tuhan. Lalu ada gerakannya ya. Nah, itu masuk ke tarian juga ya. Jadi sekali lagi, tarian ada yang sensual, yang mengandung pesan-pesan sensual, pemberontakan dan sebagainya, yang itu tidak cocok untuk Tuhan. Sama dengan musik sebenarnya, tidak ada yang salah dengan musik ya. Jadi Daud menari di sini, Daud menari dan dia all out ya. Nah, justru karena dia menari inilah Mikal katanya, tadi kita baca di ayat yang ke-29, memandang rendah Daud. Dan kita baca sebenarnya di 2 Samuel, di Tawarik tidak diceritakan percakapan Daud dengan Mikal, tapi di Samuel diceritakan bahwa ketika Daud masuk ke rumah, Mikal langsung protes dengan dia dan langsung berdebat dengan dia dan langsung mengejek dia. Oh, katanya gitu kan. Lihat nih raja Israel yang hari ini menelanjangi dirinya, katanya, di hadapan para budaknya. Menelanjangi dirinya. Dan ada orang yang salah tafsir, sudah salah tafsir, mereka ambil kata-kata Mikal di sana. Daud menelanjangi dirinya. Lalu berpikir bahwa Daud itu memang benar-benar menari telanjang ya. Dan itu mereka salah tafsir itu untuk membenarkan kalau mereka tidak senonoh, kalau mereka sensual. Dan mereka bilang, lu lihat tuh, Daud aja nari telanjang, masa nggak boleh sensual? Daud aja nari telanjang. Tidak, saudara-saudara, Daud tidak nari telanjang. Itu adalah kata-kata Mikal. Bahwa lihatlah Raja Israel menelanjangi dirinya. Dan juga maksud Mikal di situ metaforis ya, bukan benar-benar Daud telanjang. Karena kalau kita baca di ayat 27 tadi, Satu Tawarik 15, jelas dikatakan Daud memakai apa? Jubah dari kain lenan halus, lalu dia pakai baju efod. Intinya dia pakai seragam yang sama dengan para Lewi dan imam yang sedang berjalan di situ. Maksud si Mikal bahwa Daud menelanjangi dirinya adalah bahwa satu, dia tidak mengenakan pakaian kebesaran dia. Maksudnya Mikal itu, mestinya Daud itu beda dong gitu kan. Dia raja, masa pakai baju sama dengan orang Lewi, dengan imam-imam. Itu mestinya dia pakai pakaian kebesaran dia. Dan bukan hanya masalah itu, tapi masalah tindakan Daud yang menari dengan begitu seriusnya, begitu all out-nya, sehingga dia kayak menurut Mikal gitu ya, dia tidak menjaga wibawanya, dia tidak jaim, dia tidak kayak regal begitu ya di dalam kewibawaan. Dan Daud tidak melakukan itu, sehingga bagi Mikal dia menelanjangi dirinya. Bukan benar-benar bahwa maksud Mikal itu si Daud itu telanjang gitu. Bukan ya.
Daud itu pakai pakaian yang sopan di sini. Dia pakai jubah dari lenan halus, dia pakai baju efod, dia pakai pakaian yang seperti yang dipakai oleh imam-imam dan para Lewi yang sedang bertugas pada waktu itu. Ya. Jadi ada suatu kesalahpahaman yang harus diluruskan. Ya, ya namun saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Mikal ini, Daud marah. Ya, Daud ya di dalam Samuel dicatat. Coba kita buka deh 2 Samuel di sini. Untuk mengingatkan kita 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Ya, dan 2 Samuel pasal 6 ya, ayat 21. Daud berkata pada Mikal, di hadapan Tuhan yang tidak memilih aku di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan yang di atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ya, sudah kasih Tuhan. Jadi, ya Mikal di sini salah. Dan ini sangat tragis karena Mikal adalah cinta pertama Daud dan Daud adalah cinta pertamanya Mikal. Ya. Waktu Daud masih muda, dia menjadi pahlawan, dia menang melawan Goliat. Kita membaca bahwa Mikal tergila-gila akan Daud sebagai seorang mungkin remaja putri ya, tergila-gila dengan seorang pujaan hatinya. Wow, hebat sekali nih anak muda ini, kalahkan Goliat segala macamnya. Dan dia dinikahkan dengan Daud ya. Dan sepertinya dia memang mengasihi Daud dari awalnya, bahkan ketika Saul mau membunuh Daud, Mikal melindungi Daud ya. Namun banyak tahun sudah berlalu dan banyak hal sudah terjadi ya. Mikal pernah bahkan dinikahkan pada orang lain. Yang setelah Daud jadi raja, ya, lalu kalau kita ingat ceritanya, waktu Abner mau membelot kepada dia, salah satu syarat yang Daud kasih kepada Abner adalah balikkan Mikal kepada saya. Gitu. Dan akhirnya Mikal dipisah paksa dengan suami dia yang kedua yang baru ya, lalu dibalikkan kepada Daud di situ. Dan saya tidak tahu apa yang Mikal pikirkan di situ. Memang dia balik ke Daud, dia jadi ratu atau jadi selir lah minimal, jadi permaisuri ya, jadi selir dari seorang raja. Ya, namun dia menjadi satu dari sekian banyak. Ya. Sedangkan kalau dia sama suami barunya yaitu Paltiel di situ, dia menjadi satu-satunya mungkin. Ya. Dan mungkin Mikal juga merasa posisi dia jauh ya, beda dengan waktu mereka jatuh cinta pertama. Ya, di mana waktu itu ya Daud hanya punya Mikal saja waktu itu. Ya. Tapi sekarang Daud punya banyak istri. Dan ini kesalahan Daud juga yang sudah kita bahas. Bahwa Daud punya banyak istri. Dan bahkan dia nambah lagi istri lagi waktu dia masuk Yerusalem. Jadi kita bisa merasakan bahwa cinta awalnya Mikal kepada Daud ya sudah mendingin di sini. Sudah mendingin. Ya. Demikian juga cinta Daud kepada Mikal yang sangat disayangkan. Ini salah satu efek dari poligami yang sangat buruk ya. Bagaimana seseorang bisa cinta kepada istrinya dengan segenap hatinya kalau dia punya banyak istri. Itu hal yang mustahil. Ya, dan selain itu, Mikal juga salah dalam hal di mana rupanya dia senang dengan Daud yang dalam bayangan dia. Daud yang adalah seorang pahlawan, Daud yang adalah seorang raja, dia senang dengan poin-poin itu. Tapi rupanya Mikal tidak senang dengan Daud yang adalah seorang hamba Tuhan. Daud yang adalah seorang pujangga bagi Tuhan, seorang yang all out bagi Tuhan. Nah, Mikal tidak suka dengan porsi ini dari Daud. Dan ini masalah saudara sama Tuhan. Ini masalah karena Daud bisa menjadi raja adalah karena dia mengasihi Tuhan. Ya, jadi Mikal telah salah menilai Daud dan dia telah salah menempatkan apa yang paling penting dalam diri Daud sebenarnya. Ya. Jadi bagi siapapun ya, kalau misalnya ada istri-istri misalnya hari ini, Anda punya seorang suami yang baik misalnya, seorang suami yang mengasihi Tuhan ya, dan mungkin dia sukses ya, mungkin Tuhan berkati dia, bisnis dia, pekerjaan dia atau pelayanan dia ya, dan ya Anda mengasihi dia, ya, mungkin Anda wow bagus ya suami saya jago cari duit misalnya, bisnisnya bagus, dia bisa membangun keluarga yang indah ya, tapi jangan salah ya, mungkin ya, dia bisa begitu karena dia mengasihi Tuhan. Ya. Dan dia bisa seperti itu karena dia benar-benar taat sama Tuhan. Dan poin itu yang lebih penting daripada masalah dia ganteng atau apa. Ya. Demikian juga suami-suami, saudara. Kalau misalnya Anda mendapatkan istri yang baik, ya hargailah kalau misalnya dia memang wanita yang mengasihi Tuhan. Ya. Bukan masalah
misalnya fisiknya, ya, bukan masalah hal-hal yang lain yang mungkin mungkin Tuhan berkati dia juga, ya mungkin Tuhan berkati dia sebagai istri yang baik, Tuhan berikan dia kemampuan yang luar biasa jadi istri yang cakap sebagaimana di Amsal pasal 31. Namun itu semua adalah karena misalnya dia mengasihi Tuhan, maka itu poin yang paling penting. Oke, jadi akhirnya selesailah tabut itu dibawa, ya, dibawa dan sampai ke kota Daud katanya di sini. Oke, dan sebenarnya cerita ini masih berlanjut di sini ya, masih berlanjut di pasal 16, tapi ya kita akan stop sampai di sini dan kita akan lanjutkan pasal 16 di sesi selanjutnya dari Mutiara Kebenaran. Saya harap Anda belajar seperti saya juga belajar dari perikop ini dan mari kita terapkan dalam hidup kita. Sampai ketemu lagi dan Maranatha.